Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Di video kali ini kita akan mempelajari materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Silakan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Dalam ruang lingkup biologi, organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks. Nah, tingkatan ini dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan ekosistem. Baiklah, kita bahas dari tingkat molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang terdiri atas atom-atom. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, organisasi kehidupan pada tingkat molekul mempelajari berbagai makromolekul seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat seperti DNA dan RNA. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup yang terdiri atas satu sel disebut dengan uniseluler. Contohnya bakteri, amuba, paramecium, dan euglena. Sedangkan makhluk hidup yang terdiri atas banyak sel disebut dengan multiseluler. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Sel dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan sitoplasma. Membran sel merupakan pembungkus sel paling luar. Nukleus berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan dalam sel, dan sitoplasma merupakan plasma yang terdapat di luar inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak organel sel. Nah, berikut ini akan kita bahas organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Satu, vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sisa metabolisme, dan juga minyak atsiri. 2. Peroksisom.
Peroksisom adalah penghasil enzim katalase untuk menguraikan peroksida. 3. Retikulum endoplasma atau RE. Nah, retikulum endoplasma ada dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar lebih berperan dalam proses sintesis protein, sedangkan RE halus lebih berfungsi di bagian sintesis lemak. 4. Mitokondria. Mitokondria merupakan tempat respirasi sel dan pembentukan energi. 5. Mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini berfungsi sebagai pembentuk silia, sentriol, dan benang spindle. 6. Mikrofilamen. Mikrofilamen ini berfungsi sebagai gerakan kontraksi, aliran sitoplasma, endositosis, eksositosis, dan perubahan bentuk sel. 7. Ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, ribosom ini dapat ditemukan bebas di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma. 8. Badan Golgi. Fungsi badan Golgi adalah untuk membentuk membran sel dan juga membentuk lisosom. 9. Lisosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk proses pencernaan sel, autofagi, dan autolisis. 10. Sentrosom. Sentrosom merupakan bagian yang berbentuk bulat kecil yang terletak di salah satu kutub inti sel. Organel ini hanya dijumpai pada sel hewan yang berfungsi sebagai reproduksi sel. 11. Kloroplas. Kloroplas merupakan organel sel yang memiliki pigmen warna hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, fungsi kloroplas ini adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Wah, banyak ya organel-organel yang ada di dalam sel. Meskipun banyak, kamu harus semangat belajar ya, supaya bisa menguasai materi ini. Nah, karena materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini masih banyak, kita akan melanjutkan materi di video selanjutnya. Ibu harap kalian sudah lebih paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar dengan mengetik nama dan kelas. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.